Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang antrian online BPJS ya. Jadi langsung saja, untuk antrian online BPJS ini ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan untuk pengajuan ke KC BPJS masing-masing. Untuk dokumen-dokumen yang diperlukan bisa diunduh melalui menu dokumen bridging BPJS. Jadi nanti teman-teman FKTP bisa login menggunakan akun admin masing-masing. Setelah itu masuk ke menu dokumen bridging BPJS. Nanti di sini akan disiapkan berbagai dokumen-dokumen mulai dari Piker, antrian online, dan iCare ya. Tapi untuk iCare masih on progress, yang sudah ready baru Piker dan antrian online versi 2. Nah, ini misalkan yang Piker kita download. Nah, ini bisa di-download ya. Ini juga ada contohnya juga. Begitupun dengan antrian online. Jadi kalau untuk antrian online, dokumen yang perlu disiapkan yang pertama ini surat permohonan pengajuan bridging antrian online ya. Bisa dibuat sendiri oleh FKTP seperti saat pengajuan bridging Piker kemarin. Setelah itu ada fakta integritas FKTP dan fakta integritas vendor, ini nanti ada di dalam folder ini. Setelah itu form UAT bridging antrian online versi 2, ini juga sudah ada di sini ya. Setelah itu yang terakhir ada form URL WS FKTP antrian online. Nah, ini yang kemarin untuk teman-teman FKTP ketika sudah mengisi Google Form ya, sudah saya forward juga untuk emailnya. Jadi nanti untuk form URL WSF KTP antrian online versi 2 ini nanti teman-teman akan mendapat yang seperti ini. Nah, ini masih banyak yang bingung ya bagaimana cara mengisinya karena ada beberapa kolom yang kosong. Jadi yang pertama di sini di kode FKTP ini diisi dengan kode Vaskes BPJS 8 digit ya. 8 digit kapital semua, huruf dan angka, kadang ada yang angka saja, ada yang huruf dan angka. Setelah itu nama FKTP. Nah, ini nama FKTP silakan diisikan sesuai nama saat kerjasama dengan BPJS ya. Karena yang saya lihat ada yang namanya di Satu Sehat beda, yang di BPJS namanya beda. Jadi yang di sini menggunakan nama yang sesuai saat kerjasama dengan BPJS. Setelah ini ada nama PIC atau penanggung jawab ya, person in charge. Ini silahkan diganti semisalkan sudah ganti atau bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing FKTP. Setelah itu ada nomor HP penanggung jawabnya. Nah, ini nama vendor CV Kampung Digital Wakibota. Nah, Capwheel dan kantor cabang ini bisa dikonfirmasi ke KC BPJS masing-masing. Capwheel-nya masuk daerah berapa? 1 sampai 12 ya. Dan kantor cabang. Nah, ini kantor FKTP-nya masuk kantor cabang mana? Selanjutnya ada URL WS FKTP. Nah, nanti alamat ini, URL ini yang akan digunakan oleh mobile JKN untuk mengakses SIM klinik. Misalkan untuk yang menambahkan antrean dan lain sebagainya. Setelah itu ada username production dan password production. Ini jangan diganti ya karena sudah di generate by system. Jadi nanti ini untuk production ketika FKTP telah berhasil melakukan UAT dan sudah disetujui bridging BPJS, bridging antrian online BPJS-nya oleh KC BPJS. Jadi nanti ketika sudah oke, bisa dilanjutkan ke bridging production antrian online BPJS. Nanti user production-nya dan password production-nya menggunakan ini yang sudah dibuatkan oleh sistem. Kita kembali ke sini dulu. Nah, ini ada beberapa catatannya untuk UAT antrian online ini. Jadi yang pertama, UAT antrian online versi 2 ini akan menggunakan URL production. Nah, URL production ini yang sudah ada di file Excel masing-masing ya. URL production seperti pada form URL WS FKTP yang telah didapatkan, namun akan menggunakan data klinik dummy atau data klinik contoh. Username dan password yang akan digunakan oleh BPJS nantinya saat UAT adalah username dan password untuk klinik dummy. Akan diinfokan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan UAT dimulai. Nah, jadi yang teman-teman dapatkan di form Excel ini, form URL WS FKTP ini untuk production ketika nanti sudah di ACC, sudah disetujui oleh BPJS-nya.
Tapi nanti ketika pelaksanaan UAT kita akan menggunakan user tester dan password tester. Nanti akan diinformasikan maksimal H-1 sebelum pelaksanaan UAT dimulai. Nah, lalu selanjutnya, catatan selanjutnya, jika KC BPJS ingin melaksanakan UAT dengan URL tester atau development, silakan hubungi vendor. Nah, ada beberapa KC BPJS tuh yang nggak mau UAT menggunakan URL production seperti ini, maunya tester terlebih dahulu. Kalau misalkan ada KC BPJS yang maunya seperti itu, silakan nanti FKTP-nya menghubungi saya. Nanti akan saya bagikan form seperti ini, tapi menggunakan data tester, bukan data production seperti yang teman-teman FKTP dapatkan saat ini. Lalu yang terakhir, akan lebih bagus apabila pengajuan UAT Bridging Antrian Online versi 2 dapat dilakukan secara kolektif dengan sesama FKTP yang berada di bawah area BPJS yang sama. Nah, jadi ini kemarin untuk UAT yang sudah pernah dilaksanakan ini Capwheel 12 ya. Jadi seluruh FKTP yang ada di bawah Capwheel 12 BPJS ini pengajuannya bersamaan. Jadi tidak perlu UAT berulang-ulang di bawah kedeputian wilayah yang sama, seperti itu. Kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan untuk kolektif bisa di kolektif, mungkin bisa bekerja sama dengan Denkesyahnya masing-masing atau mungkin Kesdamnya masing-masing untuk melakukan koordinasi terkait ini. Kalau bisa ya, kalau BPJS-nya mau kolektif, jadi agar tidak berulang-ulang UAT-nya, agar segera bisa bridging. Oke, jadi itu terkait dokumen bridgingnya sudah kita siapkan di menu ini, dokumen bridging BPJS. Nanti menunya akan muncul di masing-masing akun admin. Selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan bagaimana sih alur pendaftaran ketika nanti kita sudah bridging dengan antrian online. Jadi yang pertama, ketika teman-teman sudah mendapatkan persetujuan dari BPJS untuk bridging antrian online, hal pertama yang harus dilakukan teman-teman FKTP adalah masuk ke edit data klinik. Nah, di sini. Setelah itu masuk ke bridging antrian online BPJS. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, yang harus diperhatikan oleh tiap FKTP adalah pastikan mengganti status informasi ini ketika sudah disetujui oleh BPJS. Ya, jadi jangan mengganti status bridging antrian BPJS kalau belum disetujui oleh BPJS untuk bridging antrian online-nya, apalagi belum mengajukan UAT, jangan dirubah. Karena nanti alurnya akan sedikit berbeda. Kalau misalkan belum disetujui bridging antrian online-nya tapi status bridging antrian BPJS di edit data klinik dirubah, nanti yang terjadi malah akan error. Oke. Jadi kalau misalkan sudah disetujui oleh BPJS, ini kita ganti sudah mendapatkan ya. Untuk cons ID dan secret ini sama seperti yang di bridging primary care ini. Ini sama ya untuk cons ID dan secretnya. Tapi yang berbeda nanti di bagian user key. Nah, user key production dan user key untuk tester antrian online itu juga beda. Jadi semisalkan teman-teman FKTP UAT-nya sudah berhasil, sudah disetujui BPJS dan sudah mendapatkan user key production antrian online, nanti bisa dimasukkan di sini. Nah, setelah itu untuk username dan passwordnya, ini kita dapatkan dari form Excel yang sudah didapatkan oleh teman-teman. Nah, ini user production nanti kita masukkan ke sini. Dan passwordnya juga kita masukkan ke sini. Nah, nanti untuk form ini juga akan disampaikan ke KC BPJS masing-masing. Karena KC BPJS perlu untuk mendapatkan user production dan password production tiap FKTP untuk keperluan bridging antrian online. Jadi nanti ini ketika sudah diisi semua, disetorkan ke BPJS beserta dokumen-dokumen yang tadi ada di dokumen bridging BPJS. Oke, jadi kalau nanti sudah diisi semua, kita simpan. Nah, jadi untuk pengaturannya seperti itu. Ini sementara tidak saya simpan dulu karena ini masih tester ya. Saya demonstrasikan di
development, di tester terlebih dahulu. Jadi untuk alurnya seperti apa, kita pertama masuk ke pendaftaran. Oh, sorry, ada yang kelupaan. Jadi setelah kita setting di edit data klinik ini terkait data bridging antrian online-nya, kita yang pertama harus melakukan setting di master dokter, mengatur jadwal dokter ya. Nah ini silakan jadwal-jadwalnya dimasukkan. Misalkan ini saya tambahkan jadwal hari Minggu jam 8 sampai jam 10 malam. Kita simpan. Nah, terkait penambahan jadwal ini, silahkan disesuaikan dengan jadwal dokter yang ada di Hafiz. Jadi nambahkan jadwalnya nggak boleh sembarangan ya, harus sesuai dengan Hafiz, benar-benar disesuaikan dengan Hafiz BPJS. Untuk jadwal dokternya ini, kita tutup. Selain jadwal dokter, yang harus kita atur adalah jadwal poli. Nah ini untuk jadwal poli silahkan diatur sesuai Hafiz juga. Karena kalau misalkan ada jadwal yang tidak sinkron, nanti pendaftarannya akan gagal. Jam mulai jam 8, jam selesainya jam 22. Oke, ini kita simpan. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sebelum kita masuk ke bridging antrian online, yang pertama itu tadi ya, di edit data klinik kita masukkan data bridging antrian online kita. Setelah itu mengatur jadwal dokter di master dokter, dan yang terakhir mengatur jadwal poli di master poli. Jika itu semua sudah disetting, kita langsung demonstrasi saja terkait ini pendaftaran ya. Oke, untuk pendaftaran ada sedikit perbedaan ya nanti ketika antara yang sudah bridging antrian online dan yang belum bridging antrian online. Kita coba tambahkan pendaftaran dulu. Oke, misalkan ini ya. Kita pilih poli, pilih dokternya, jenis kunjungan, jenis rawat, sama jenis bayar, keluhannya tes. Nah, jika teman-teman sudah bridging dengan antrian online BPJS, maka ada sedikit perbedaan ya di tombol simpan. Jadi di sini ada ini, ada tombol simpan dan ada tombol piker. Nah, bedanya apa? Kalau untuk tombol simpan ini, nanti kita akan melakukan istilahnya tambah antrean seperti yang di web antrean BPJS. Sedangkan untuk tombol piker ini kita langsung mendaftarkan ke piker seperti biasanya. Jadi ketika selesai pendaftaran langsung masuk ke piker. Kalau sudah bridging antrian online versi 2 ini alurnya tidak seperti itu. Jadi yang pertama nanti kita simpan dulu. Ini kita simpan. Jangan diklik yang piker ini ya. Nanti jatuhnya bridgingnya di status bridgingnya ini status bridgingnya bridging piker, bukan bridging antrean. Seperti itu. Jadi yang pertama kita simpan dulu. Oke, ada validasi seperti ini. Kita klik ya. Nah, pendaftaran antrian berhasil dilakukan. Nomor antrian A11. Oke. Nah, setelah masuk ke pendaftaran ini belum masuk ke piker. Ya. Perlu diingat, ini belum masuk ke piker. Coba kita cek dulu di bridging piker BPJS ini. Pendaftaran by provider, kita cari. Nah, belum ada ya, belum masuk ke piker ini. Nah, bagaimana agar caranya masuk ke piker? Jadi ini ada tombol baru namanya panggil antrean. Ini kita klik dulu. Nah, jika pasien hadir maka akan didaftarkan di primary care di piker BPJS. Ini kita klik hadir. Nah, ada muncul seperti ini ya, notifikasi bridging antrian berhasil dan bridging piker berhasil. Kita oke. Nah, jadi dengan klik hadir tadi kita sama seperti mengklik hadir di web antrian BPJS dan memasukkan ke piker. Kalau sebelumnya saat belum bridging dengan antrian online kan kita mendaftarkan dulu nih pasien di
Di web antrian kita daftarkan, kita klik hadir, setelah itu baru didaftarkan di SIM Klinik ya, seperti itu. Nah, tapi kalau sudah bridging nanti alurnya beda. Alurnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Jadi diklik ini, yang centang biru ini, lalu kita klik hadir. Ketika sudah berhasil dikonfirmasi dan muncul notifikasi seperti barusan tadi, dia sudah masuk ke Picker. Coba kita cek lagi di sini, di pendaftaran by provider ya. Kita klik cari. Nah, akhirnya dia masuk ke Picker kan ya. Seperti itu. Itu untuk yang hadir. Nah, bagaimana untuk antrean yang tidak hadir? Kita klik tambah. Misalkan nih ada pasien baru. Ada pasien mau daftar kunjungan. Kita simpan ya. Ingat, simpannya jangan pakai tombol Picker kalau sudah bridging antrian online, kecuali teman-teman ada keperluan entry backdate misalkan. Karena kalau sudah bridging antrian online BPJS ini data yang dimasukkan itu harus real time sesuai pelayanan ya, karena terkait jadwal dokternya dan jadwal poli. Jadi kalau misalkan teman-teman mau entry backdate nih, ada yang belum ke entry kemarin-kemarin, selesainya simpan pendaftarannya jangan pakai tombol yang hijau ini, tapi pakai yang ini, yang arah bawah ini. Setelah itu klik Picker seperti itu. Coba kita simpan lagi. Oke, nah ini dia sudah masuk di web antrian ya istilahnya nanti. Kita klik OK. Nah, ini pasiennya nggak hadir nih. Nggak hadir. Ini kita klik aja tidak hadir. Oke, nah batal antrian berhasil ya. Oke. Nah, batal antrian berhasil, jadi antriannya sudah hilang dari daftar pendaftaran ya. Tapi sebenarnya masih ada. Hanya saja statusnya batal dan cancel. Postnya batal, statusnya cancel. Seperti itu. Oke. Itu kalau pendaftarannya dari loket. Sekarang bagaimana kalau pendaftarannya dari mobile JKN? Kalau pendaftarannya nanti dari mobile JKN, ketika pasien mendaftar lewat mobile JKN, maka antrian akan otomatis langsung masuk ke pendaftaran ini. Coba saya simulasikan terlebih dahulu ya terkait antrian yang melalui mobile JKN. Saya tambahkan antrian dulu. Oke, ini sudah saya tambahkan ya. Kita klik perbarui. Nah, antriannya sudah masuk ya. Asalnya MJKN, asalnya mobile JKN. Jadi ada dua, asalnya ada yang loket, ada yang dari mobile JKN. Nah, cara memasukkan ke Pickernya bagaimana? Sama, kita klik centang warna biru ini, lalu kita klik hadir. Nah, ini kenapa ada kesalahan? Karena saya mendaftarkannya tidak lewat ini. Karena saya mendaftarkannya lewat aplikasi pihak ketiga tadi, lewat Postman, bukan lewat mobile JKN Development. Karena kalau aplikasi mobile JKN Development itu yang punya hanya orang BPJS-nya. Tapi nanti baik UAT maupun production, itu pendaftaran yang lewat mobile JKN pasti akan lewat aplikasi mobile JKN, dan ketika dikonfirmasi hadir seperti tadi, bridging antriannya akan berhasil, bukan gagal, data tidak ditemukan, bukan seperti ini. Ini muncul error seperti ini karena saya mendaftarkannya bukan lewat mobile JKN langsung ya, tapi lewat aplikasi untuk testing, ibaratnya seperti itu. Kita klik OK, kita cek di Picker. Nah, sudah masuk di Picker ya, yang tadi. Tadi untuk hadir sudah, tidak hadir sudah. Nah, sekarang pembatalan antrean. Jadi di bridging antrean online ini ada tambah antrean, ada hadir, tidak hadir, dan batal. Sekarang kita coba yang batal ya. Misalkan ini. Jalan BPJS. Tes batal. Kita simpan. Kita lihat dulu. Oh, ada kesalahan.
nomor HP tidak boleh kosong. Ini jadi keluarannya dari BPJS ya. Jadi nomor HP-nya harus kita isi ini. Misalkan ini kita simpan lagi, kita klik ya. Nah, pendaftaran sudah berhasil dilakukan, dapat nomor antrean A14. Nah, bagaimana cara melakukan pembatalan antrean? Jadi untuk pembatalan, kita klik ini. Kita klik tombol yang berwarna merah. Nah, setelah itu kita masukkan alasan pembatalan. Jadi alasan pembatalan ini wajib dimasukkan ya, tidak boleh kosong. Misalkan kita kosong, langsung kita batalkan. Nah, dia langsung akan muncul keluar alasan pembatalan tidak boleh kosong. Misalkan alasannya kita masukkan perubahan jadwal dokter. Setelah itu kita batalkan. Nah, batal antrean berhasil dan sudah hilang dari daftar antreannya ya. Tapi kalau statusnya kita jadikan semua, nah cancel statusnya, sama seperti yang tadi. Setelah itu dari sisi pelayanan sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Masuk ke pelayanan pasien, kita isi pelayanannya, kita simpan. Setelah itu nanti akan terbridging ke Piker. Jadi yang perlu digarisbawahi di bagian simpan pendaftaran ini akan ada dua tombol seperti ini ya. Ada yang simpan yang terbridging ke antrian BPJS, ada yang langsung masuk ke Piker. Kalau untuk pelayanan yang sedang berjalan atau pelayanan real time, silahkan menggunakan tombol yang simpan hijau ini. Tapi kalau teman-teman ada keperluan entry backdate, itu langsung menggunakan simpan pendaftarannya menggunakan tombol Piker ini. Ini hanya berlaku untuk yang jenis bayarnya BPJS ya. Kalau yang jenis bayarnya umum, non BPJS, langsung simpan ini aja seperti biasanya. Oke, jadi seperti itu untuk pendaftaran jika sudah terbridging dengan antrian online BPJS. Oh ya, saya ada sedikit lupa terkait ini kode unik dokter. Kode unik dokter. Jadi pastikan kode unik ini diisi ya. Kode unik antrian ini diisi bisa 1, 2, 3. Ini untuk mengatasi semisal dalam satu hari ini ada 2 dokter umum yang aktif. Misalkan dokter A dan dokter B. Nah, jadi untuk dokter A nanti antriannya A1 1. Untuk antrian dokter B A2 1. Nah, ditentukannya dari kode unik ini. Dan jangan sama ya. Jadi nanti agar pasiennya nggak bingung. Ini antrian ke dokter siapa? Gitu. Jadi silahkan dimasukkan kode uniknya. Ini khusus untuk antrian ya. Meskipun dokternya hanya 1 pada hari itu, tetap dimasukkan aja. Selain itu di Master Poli, jangan lupa kita melakukan ini mapping antrean ya. Ini ada daftarnya, poli umum, gigi, mulut. Silahkan dipilih sesuai polinya. Ini yang menentukan karakter di depan antrean. A11. Nah, kalau A itu dokter umum, poli umum. Kalau nanti poli gigi itu B11 seperti itu. Oke, jadi untuk mapping antrean ini yang di Master Poli jangan lupa dipilih. Setelah itu yang di Master Dokter, untuk kode unik antreannya jangan lupa diisi. Oke, jadi itu saja terkait antrian online BPJS versi 2. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan didiskusikan di grup atau langsung mengirimkan pesan WhatsApp. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau mungkin bingung bagaimana atau mungkin mau mengatur jadwal UAT, bisa langsung koordinasi dengan vendor ya. Lebih cepat, lebih baik. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.